Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Oke, sahabat kebahagiaan, untuk tema kita hari ini adalah bacaan mingguan ya, tentang bagaimana aura jiwa kamu di minggu ini. Seperti apa energinya, kita akan cek bersama-sama. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya dan buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang isi bacaan kartu kita hari ini. Oke. Aura jiwamu minggu ini. Apakah ada sebuah keajaiban atau ada sesuatu hal yang mungkin akan kamu temui di minggu ini? Kita akan cek bersama-sama. Ini adalah energi sahabat kebahagiaan. Terhubung kepada aura jiwa kamu, sesuatu hal yang mungkin saat ini sedang berlangsung atau sesuatu hal yang akan terjadi untuk sahabat kebahagiaan. Kita akan cek bersama-sama. Untuk kartu yang pertama, energinya adalah sahabat kebahagiaan, ada kartu Magic. Magic, sesuatu hal yang mungkin berkaitan dari sesuatu yang tak terduga, muncul tiba-tiba di dalam diri sahabat kebahagiaan. Dan sahabat kebahagiaan mungkin akan semakin menyadari bahwa diri kamu ini memiliki kemampuan-kemampuan yang pada dasarnya nggak disangka-sangka. Kemampuan-kemampuan yang paling cukup unik dari sahabat kebahagiaan ini adalah intuisi kamu. Intuisi kamu seakan-akan ini adalah magic, bisa menciptakan segala sesuatu hal dari apa yang kamu pikirkan. Ya, minggu ini membuat sahabat kebahagiaan itu akan semakin mengikuti panduan dari intuisi kamu. Ketika magic di sini muncul, sahabat kebahagiaan kamu bisa melihat segala sesuatunya yang belum terjadi dari apa yang kamu rasakan. Ketika mungkin tiba-tiba sahabat kebahagiaan terkoneksi dengan seseorang, itu bukanlah sebuah kebetulan. Ya memang mungkin akan terjadi sesuatu pada diri dia. Jika mungkin sahabat kebahagiaan di minggu-minggu ini atau mungkin juga kemarin-kemarin kalian sering bertemu atau mungkin juga menjumpai ada sebuah kupu-kupu atau beberapa kupu-kupu ini datang menghampiri sahabat kebahagiaan, ini bisa mengindikasi memang akan ada sebuah pesan, di mana pesannya ini nanti akan menjadikan sahabat kebahagiaan itu tahu dari mana, kenapa aku sering lihat kupu-kupu sih akhir-akhir ini. Ya ini adalah bagian-bagian dari pesan-pesan oleh leluhur sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan kalian melihatnya kupu-kupunya itu berwarna putih, ini adalah pesan dari malaikat penjaga kamu yang memiliki makna bahwa ya sahabat kebahagiaan selama ini kamu memang dilindungi. Memang kamu berusaha semaksimal mungkin ngejalin sebuah hubungan atau segala sesuatunya itu sendiri. Yang seakan-akan kamu tuh kayak ngerasa capek banget. Tapi tidak usah khawatir, malaikat penjaga kamu memang melindungi kamu. Dan pesannya itu mungkin dihadirkan oleh kupu-kupu atau binatang-binatang lain yang membuat sahabat kebahagiaan itu terheran-heran. Sebenarnya apa ini binatang-binatang semacam ini? Kenapa mereka datang menghampiri sahabat kebahagiaan di waktu-waktu khusus? Itu adalah sebuah pesan ya. Hal-hal yang berkaitan dari magic di sini, ini adalah sebuah keajaiban. Ya mungkin sahabat kebahagiaan akan menciptakan sebuah keajaiban dari apa yang tak disangka-sangka oleh diri kamu. Kamu bisa menciptakan keajaiban itu dari mana? Dari pikiran kamu. Letak cakra yang paling kuat di energi kartu magic di sini, ini letak cakranya ada di cakra Ajna atau cakra mata ketiga. Di mana sahabat kebahagiaan semakin kamu tajam menggunakan sisi analisa kamu, semakin kamu tajam menggunakan sisi logika kamu, maka sahabat kebahagiaan bisa menciptakan segala sesuatunya. Ya, pikiran kita adalah magic. Ketika kita memanfaatkan pikiran kita sebagai pusat magic, kita bisa menciptakan itu. Pikiran kita bisa menciptakan segala sesuatunya.
Ya memang ada istilah semacam itu, tapi itu memang nyata sahabat kebahagiaan. Sama halnya mungkin sahabat kebahagiaan pikirannya itu hanya terfokuskan kepada perasaan-perasaan saja. Maka yang kamu rasakan adalah perasaan yang sedang saat ini kamu rasakan. Maka dari itu gunakan otak kamu, gunakan pikiran kamu bahwa segala sesuatunya itu adalah keajaiban. Aku berpikir positif untuk menarik energi positif. Aku berpikir tentang cinta, aku berpikir tentang uang, aku berpikir tentang segala sesuatunya itu penuh dengan keberkahan. Dan keberkahan itu akan hadir kepada diriku. Maka hal itu bisa terwujud karena pikiran kamu adalah magicnya. Pikiran kamu ini adalah sesuatu hal yang bisa merubah yang tak disangka-sangka menjadi sesuatu hal yang nyata untuk diri sahabat kebahagiaan. Karena di sini letak ajna kamu itu lagi kuat banget ya sahabat kebahagiaan. Gunakan otak kamu, gunakan sisi logika kamu untuk terus mengolah sesuatu. Daripada sahabat kebahagiaan mungkin terlalu menggunakan perasaan kamu dalam mengolah sesuatu, itu nggak beres. Kita kan hidup di dunia nyata, kita hidup dengan sesuatu hal yang sifatnya ada di depan mata kita. Maka dari itu, untuk sahabat kebahagiaan, gunakan otak kamu, gunakan sisi analisa kamu, gunakan cara berpikir kamu yang baik dan benar, dan gunakan pemikiran-pemikiran positif di dalam diri kamu agar semuanya itu bisa menjadi nyata. Perasaan itu memang penting ya, biar kita tetap menjadi orang yang berempati. Tapi kalau kita 80% menggunakan perasaan terus, menggunakan divine femininnya kita terus, ini terkadang apa-apa itu hanya dibawa ke perasaan terus. Sehingga membuat kehidupannya atau hari-harinya itu kerasa nggak nyaman. Ya ada kalanya kita menggunakan sisi logika kita untuk terus bekerja, melakukan aktivitas dan lain sebagainya. Termasuk ngejalin hubungan dengan seseorang itu butuh logika. Ya mungkin Kevin ngomong kayak gini karena divine-nya Kevin adalah divine maskulin ya sahabat kebahagiaan. Tapi Kevin juga butuh divine feminim untuk bisa memahami dan berempati kepada seseorang yang mungkin sedang kita hadapi. Oke, warnanya adalah ungu ya sahabat kebahagiaan. Selanjutnya ada kartu abundance. Oke, sahabat kebahagiaan, puji Tuhan ya, banyak kelimpahan yang mungkin akan hadir dalam kehidupan sahabat kebahagiaan. Warna di hijau di sini identik, mungkin orang bilang warna hijau adalah warna duit. Aduh, matanya hijau tuh. Matanya lagi fokus sama duit. Ya kalau sahabat kebahagiaan matanya lagi fokus sama duit itu nggak masalah. Selagi apapun yang kamu lakukan itu adalah halal. Pasti keberlimpahan itu akan hadir di dalam diri sahabat kebahagiaan. Kartunya di sini tentang abundant, tentang keberlimpahan. Letak cakranya ada di cakra jantung kamu atau di cakra anahata kamu. Secara energi ini, sahabat kebahagiaan memiliki energi cinta kasih yang kuat. Cakra jantung kamu ini adalah diliputi oleh energi empati. Maka keberlimpahan akan hadir di dalam diri kamu. Apa yang akan kamu jumpai dalam minggu-minggu ini? Seseorang yang pernah kamu bantu, dia akan kembali kepada diri kamu untuk berbalas budi tanpa kamu sadari. Mereka-mereka yang pernah kamu tolong, entah itu kamu hanya nolong dia dari perhatian, dari hanya sekedar nemenin dia curhat, dari hanya sekedar kamu peduli sama diri dia, maka akan ada sebuah karma baik dari diri kamu bahwa dia atau mereka-mereka akan memberikan kabar baik kepada sahabat kebahagiaan. Entah itu memberikan sebuah kerezekian dan lain sebagainya kepada sahabat kebahagiaan. Entah dia itu dengan sendirinya membantu kamu. Dan hal-hal yang berkaitan dari keberlimpahan itu bermacam-macam ya sahabat kebahagiaan. Ketika kita bersyukur, itu adalah keberlimpahan. Ketika kita bersyukur sama Tuhan, itu adalah simbol bahwa diri kita memang terfokuskan sama Tuhan untuk memberikan atau menarik energi keberlimpahan dari Tuhan. Semakin kita bersyukur, justru semakin banyak keberlimpahan itu hadir. Ketimbang kita itu ngejalin kehidupan segala sesuatunya, kita rutinitas kerja banting tulang, bukan tulang doang yang dibanting kepala, mungkin dibanting jebret. Kita udah banting tulang, banting kepala di situ. Hasilnya ada, tapi kita nggak pernah bersyukur. Maka apa yang akan kita dapatkan adalah rutinitas yang berulang-ulang dengan masalah, dengan tekanan-tekanan yang sama. Tapi ketika kita bekerja di dalam sebuah rutinitas, kita bersyukur sama Tuhan, rutinitas dan keseharian yang kita dapatkan itu pasti akan membuat kita jauh lebih ringan. Jadi kamu kesannya nggak terlalu melekat di dalam pekerjaan, banting tulang, banting kepala, itu nggak ada. Pekerjaan itu terkadang membuat kita masuk ke dalam kemelekatan loh sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan kita tidak pernah bersyukur ya sahabat kebahagiaan, kita bekerja nih, kita penuh ambisi bekerja di sini, di perusahaan A atau di pekerjaan A. Energi semuanya
kedikdayaan kita taruh di pekerjaan ini. Tapi ketika kita lagi weekend libur, tuh kebawahnya itu kepikirannya itu sama pekerjaan untuk hari Senin, Selasa dan lain sebagainya. Kenapa seperti itu? Karena energi kamu tuh dihabiskan dan melekat sama pekerjaan di sini. Tapi ini tanggung jawab, Kevin. Ya, ketika kamu bertanggung jawab, jangan lupa untuk selalu bersyukur dan istilahnya kamu itu laporan sama Tuhan. Tuhan, aku mau laporan sama kamu nih. Aku bekerja siang malam seperti ini. Aku bersyukur selama ini aku mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan uang untuk diriku. Aku bersyukur segala sesuatunya. Maka Tuhan permudahkanlah aku di dalam pekerjaan ini. Dan seketika energi abundant di sini, kamu akan mendapatkan energi positif dari Tuhan. Dan sahabat kebahagiaan akan ngerasain bahwa diri kamu di minggu-minggu ini akan semakin ringan. Jadi gak ada beban-beban pekerjaan yang kayak berat banget, bikin kamu capek, bikin kamu kayak pengen, aduh aku pengen resign. Pasti energi semacam itu pernah sahabat kebahagiaan alamin. Ketika bekerja, kamu kayak ngerasa pengen resign. Itu artinya apa? Energi kamu itu dikumpulkan dan melekat sama pekerjaan itu. Tapi ketika kamu bersyukur, ketika kamu istilahnya adalah selalu laporan sama Tuhan, itu justru akan membuat kamu itu lebih mudah. Dan kamu gak ada perasaan pengen resign, tapi kamu jalanin semua, yaudah ini adalah bagian aktivitas. Sehingga semuanya itu akan ngalir apa adanya. Ini adalah energi sahabat kebahagiaan ya. Dan Kevin lihat sih untuk pekerjaan, untuk hal-hal lain sebagainya di minggu-minggu ini jauh lebih tenang. Karena mungkin kamu di sini selalu bersyukur ya. Selanjutnya ada energi apa lagi? Ada kartu misteri. Oke, sahabat kebahagiaan, Kevin melihat di sini paling banyak itu adalah sesuatu hal yang tak terduga itu akan terpecahkan. Di dalam waktu dekat ini, sahabat kebahagiaan mungkin akan memecahkan sebuah misteri di dalam sebuah pertemanan. Ya, kamu mungkin akan membedah mana teman yang baik buat diri kamu, mana yang tidak. Dan kamu akan menyadari tentang sesuatu hal yang mungkin sifatnya adalah toksik atau lain sebagainya. Semakin jeli untuk menilai seseorang. Tapi jangan ketika kamu melihat seseorang, kamu menilai seseorang di sini dari kacamata kamu, jangan langsung ngejudge. Tapi jadikan hal itu sebagai analisa. Gunakan ajna kamu, gunakan sisi logika kamu untuk mencerna itu semua ya. Takutnya ketika sahabat kebahagiaan di sini mengungkapkan kebenaran dari sebuah misteri, kamu diserang balik. Lebih baik analisa kembali. Karena Kevin lihat di antara sahabat kebahagiaan ini akan memecahkan sebuah misteri di antara pertemanan kamu. Entah mungkin juga kamu akan menemukan sebuah misteri di lingkungan pekerjaan. Entah itu ada yang fraud atau apa lain sebagainya, kamu bisa memecahkan di situ. Tapi terkait ini semua efeknya bagaimana untuk sahabat kebahagiaan ya? Efeknya adalah kamu bisa menjadi orang yang jauh lebih bisa berpikir lebih kritis lagi. Kalau kita menjadi orang yang pikirannya tuh kritis, maka kita itu tidak akan pernah mudah kemakan berita-berita hoax. Dan di sini Kevin melihat ya sahabat kebahagiaan ini jauh lebih pintar, jauh lebih pandai lagi sih untuk menyaring informasi-informasi yang masuk. Karena pusat informasi yang masuk di dalam diri sahabat kebahagiaan itu langsung diserap oleh ajna kamu, oleh cakra ajna kamu atau di mata ketiga kamu, di mana di sini akan sahabat kebahagiaan olah. Dan jangan sampai perasaan itu tahu, tapi kamu pikiran dulu tuh bekerja. Nanti setelah itu semua bisa menganalisa, perasaan baru tahu. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, sahabat kebahagiaan ada kata surrender. Surrender, mungkin kamu pernah ngerasain ingin menyerah dalam sesuatu. Ketika kamu ngerasa aku ingin menyerah dalam sesuatu karena ini seperti ini. Ikuti kata hati kamu, ikuti panduan intuisi kamu. Jika kamu ada kalanya kamu ingin menyerah, maka menyerahlah. Jangan memaksakan sesuatu hal yang berat, karena gak baik buat diri kamu, gak baik buat jiwa kamu. Kita ini membawa dua sosok di dalam tubuh kita, yaitu tubuh fisik dan tubuh non fisik, yaitu roh. Ketika roh kita udah bilang capek, pengen menyerah, lakukan, menyerahlah. Jangan dipaksakan. Kenapa? Ini bisa membuat sahabat kebahagiaan itu sakit secara fisik. Ya mungkin ketika kamu pengen menyerah di sini, maka menyerahlah, nggak masalah. Dan hal-hal yang mungkin berkaitan dari seseorang yang tidak bisa mengimbangi sahabat kebahagiaan dengan sendirinya, dia juga akan menyerah ya. Bukan tentang siapa yang kuat tidak, tapi justru sahabat kebahagiaan ini memiliki power yang cukup besar, sehingga orang-orang yang akan datang kepada diri kamu ini dia bisa menyaring dengan sendirinya. Kalau nggak satu vibrasi sama kamu, ya dia akan menyerah dengan sendirinya, karena sahabat kebahagiaan memiliki power yang kuat. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu creativity. Oke, sahabat kebahagiaan, kalau berkaitan dari energi cakra di sini, cakra yang paling kuat itu justru ada di cakra ajna ya, atau di cakra mata ketiga. Letaknya itu ada di bagian dahi, di sekitar alis ya.
di sekitar kedua alis di tengah-tengah, itu mengindikasi bahwa saat kebahagiaan ajnanya itu lagi kuat banget. Hal-hal yang berkaitan dari kreativitas, pemikiran-pemikiran baru, ide baru, itu akan muncul. Untuk sahabat kebahagiaan yang mungkin bekerja di dalam hal-hal yang sifatnya adalah kreativitas, mungkin kamu adalah konten kreator, atau mungkin juga kamu adalah marketing digital, atau lain sebagainya, yang memang mengandalkan tentang sisi kreativitas. Minggu ini adalah minggu yang luar biasa untuk sahabat kebahagiaan mendapatkan hal-hal yang baru, termasuk ide-ide baru, suasana yang baru. Kembangkan itu semua karena ini semua akan menjadi duit. Ada kartu abundant. Tapi untuk sahabat kebahagiaan yang mungkin ibu rumah tangga, lain sebagainya, biasa-biasa saja, tidak ada sesuatu hal yang sifatnya adalah menguras tenaga kamu. Di energi kartu kreativitas di sini ini sahabat kebahagiaan akan menjadi seseorang yang mungkin memiliki ide-ide untuk menata rumah, atau mungkin juga merubah suasana rumah itu senyaman mungkin. Karena Kevin lihat di sini, kamu bukan menjadi orang yang bosanan, tapi justru kamu akan menjadi orang yang lebih berkreativitas. Dan positif energi sahabat kebahagiaan ini warnanya paling dominan adalah warna ungu. Kalau orang bilang warna ungu itu adalah warna orang-orang atau warna aura indigo. Ya, semua orang mungkin memiliki kemampuan itu seperti layaknya orang indigo lainnya. Tapi tanpa kamu sadari, kamu sebenarnya juga memiliki hal energi semacam ini. Aura kamu berwarna ungu yang mengindikasi banyak hal-hal dan masukan-masukan positif dari semesta sana yang seharusnya sahabat kebahagiaan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai sumber keberlimpahan kamu. Kevin senengnya di sini ini ada kartu abundance. Jadi apapun yang kamu pikirkan dari sisi kreativitas kamu, itu nantinya juga bakalan jadi duit sahabat kebahagiaan. Ini adalah kamu. Di minggu ini sisi kreativitas kamu akan semakin banyak muncul. Lalu hal-hal yang berkaitan dari overthinking itu apakah ada? Ada. Karena di sini ada kartu misteri dan ada kartu surrender. Kemungkinan sahabat kebahagiaan akan mengalami masalah-masalah yang berkaitan dari overthinking, di mana masalah ini datangnya ke distractnya dari seseorang yang melekat sama kamu. Jika kamu mungkin saat ini ngejalin hubungan alternatif dengan seseorang atau cinta bersegi-segi, akan ada sebuah momen di mana sahabat kebahagiaan itu bertarung di dalam pikiran kamu. Kamu memecahkan sebuah misteri tentang siapa diri dia. Entah ada perempuan lain di luar sana atau laki-laki lain di luar sana yang mungkin ngejalin hubungan bersama diri dia. Inilah yang membuat sahabat kebahagiaan semakin overthinking. Ketika kamu overthinking di sini, lebih baik keluar, serap energi positif dari semesta, seperti yang Kevin jelaskan ya di video-videonya Kevin tentang self improvement. Menarik energi positif dengan cara apa? Keluar rumah, rasakan hangatnya sinar mentari di pagi hari, kemudian hirup udara segar, setelah itu bersyukur dan lepaskan segala hal-hal yang sifatnya adalah energi negatif, terutama overthinking. Karena cahaya matahari dan udara itu memiliki partikel-partikel positif. Ketika sahabat kebahagiaan berada di kondisi tempat yang sama, tapi overthinkingnya, misal kamu overthinkingnya di ruang tamu, kamu jangan terus-terusan di ruang tamu itu, lebih baik kamu keluar. Ketika kamu terus-terusan di ruang tamu itu, atau di kamar atau di tempat yang membuat kamu overthinking, dimensi ruangan itu akan merekam semuanya menjadi hal yang negatif. Lalu apa yang terjadi di dimensi ruang itu? Itu bisa membuat siapapun saja yang ada di situ ini ke distract dan mudah marah atau mudah tersinggung. Makanya yang namanya rumah itu memang perlu ada sebuah pemberkatan ya, entah itu diberkati dengan doa, entitas cahayanya itu bisa masuk dari sirkus udara, agar apa? Agar tidak menyimpan dimensi negatif, terutama dari overthinking, marah. Makanya kadang-kadang ada orang ya, rumah tangganya itu di rumah itu bawahnya tuh marah terus, jengkel terus sama suaminya, sama istrinya, sama anaknya. Kenapa? Karena kamu terlalu banyak menciptakan partikel-partikel energi negatif yang kamu ciptakan dari pikiran kamu. Balik lagi di kartu pertama, magic, tentang ajna. Kamu bisa menciptakan segala sesuatunya dari pikiran kamu. Ketika pikiran kamu berpikir positif, maka ruangan yang ada di diri kamu atau di tempat kamu yang kamu tempati itu semuanya akan menjadi positif. Dan ketika seseorang yang hobi berdoa, mungkin yang sahabat kebahagiaan yang muslim biasa ngaji di rumah, melakukan pengajian di rumah, itu pasti frekuensi rumahnya itu akan menjadi positif. Dan ketika sahabat kebahagiaan sering berdoa, melakukan sebuah persekutuan doa di dalam rumah bersama kerabat dan lain sebagainya, frekuensinya itu akan menjadi positif di dalam dimensi ruang tersebut. Namun rumah yang diisi oleh keamarahan, marah-marah di situ, pikiran-pikiran negatif, justru itu akan menyerap energi negatif, itu akan masuk di situ. Akhirnya pembawaannya apa? Nggak betah di rumah. Jangan sampai hal itu terjadi.
Selanjutnya ada energi apa? Oke, ada energi kesedihan dan ada energi perjalanan. Saat kebahagiaan menjadi orang melo mungkin di minggu ini akan muncul ya, tiba-tiba kamu sedih. Mungkin kamu bermasalah dengan cinta bersegi-segi kamu atau cinta yang sifatnya adalah rumit, yang membuat kamu tuh sedih, sadness, membuat kamu tuh kayak pengen ngungkapin perasaan kamu, tapi nggak tahu mau ngomong sama siapa karena cintanya bersegi-segi. Akhirnya kependem sendiri, sedih sendiri, nangis sendiri, meledak sendiri. Ini bisa menciptakan energi negatif di dalam dimensi ruang rumah kamu. Tapi sahabat kebahagiaan harus movement. Kamu harus segera bangkit dan kamu harus segera keluar. Kalau misalkan hal itu terjadi di minggu ini, perasaan sedih, perasaan seperti ini sifatnya adalah sementara, nggak akan pernah menetap kecuali kamu bisa mengendalikan diri. Maka dari itu Kevin bilang di energi pertama, gunakan otak kamu untuk semakin bisa menyadari dan berpikir. Jangan sampai perasaan tahu. Semakin kamu menyerap segala sesuatunya informasi di perasaan, justru pikiran kamu ini kalah. Akhirnya perasaan kamu menguasai, overthinking, negative thinking, sedih, sadness. Dan di sini kamu perlu movement. Kamu perlu bergerak keluar dari ini semua. Ya, minggu ini kemungkinan saat kebahagiaan mengalami situasi yang tidak mengenakan, membuat kamu sedih. Tapi walaupun bacaannya di sini negatif ya, jadikan hal ini semua sebagai acuan sahabat kebahagiaan untuk menyadari segala sesuatunya itu pasti ada solusinya. Solusinya dari mana? Dari diri kamu sendiri. Maka minggu ini secara garis besar, otak kamu atau pikiran, sisi logika kamu harus diutamakan sebagai peran utamanya untuk menyerap segala bentuk informasi yang sahabat kebahagiaan terima. Perasaan kamu taruh dulu di belakang pikiran kamu. Jangan perasaan kamu ditaruh di atas. Nanti justru yang diserap itu tentang hal-hal yang sifatnya adalah sensitif. Karena sahabat kebahagiaan minggu ini akan mengalami hal-hal yang sifatnya adalah sensitif. Oke, ini adalah energi-energi yang berkaitan dari aura jiwa kamu di minggu ini dan hal-hal yang mungkin akan kamu hadapi di minggu-minggu ini. Apapun hasil bacanya Kevin di sini, tentunya sahabat kebahagiaan harus lebih bisa jeli dan harus lebih bisa bijaksana. Bisa resonate, bisa tidak, karena ini adalah general. Yang penting kita harus bisa menyerap segala informasinya di sini penuh dengan kebijaksanaan. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah sahabat kebahagiaan yang bijaksana. Dan warna-warna yang berkaitan dari aura jiwa kamu, paling dominan itu adalah warna ungu, letaknya ada di ajna kamu ya, sahabat kebahagiaan. Lalu menyusul warnanya adalah warna hijau, letaknya ada di cakra anahata atau cakra jantung kamu. Dan warna hijau di sini menyimbolkan tentang keberlimpahan, sesuatu hal yang akan bergerak kepada diri sahabat kebahagiaan. Mudah-mudahan yang bergerak kepada diri sahabat kebahagiaan ini adalah hal-hal yang positif. Maka otak kamu atau pikiran kamu coba untuk selalu berafirmasi hal-hal yang positif seperti aku adalah magnet rezeki, aku adalah keberlimpahan, aku adalah magnet cinta. Maka yang datang kepada kamu adalah hal yang positif itu. Lalu hal-hal yang berkaitan dari energi selanjutnya adalah warna abu-abu. Ini mengindikasi tentang suasana hati kamu yang mudah sekali berubah-berubah. Jangan sampai sahabat kebahagiaan menjadi orang yang bipolar ya. Ini berbahaya, tapi Kevin lihat di sini nggak ada yang bipolar di situ. Tergantung sahabat kebahagiaan menyadari tentang apa yang ada di dalam diri kamu dan mengontrol semuanya itu sebaik-baik mungkin. Lalu selanjutnya warna aura kamu adalah biru, dan warna birunya ini yang membuat suasana hati kamu itu akan merasakan sesuatu hal yang sifatnya adalah melankolis atau sesuatu hal yang sifatnya adalah perasaan banget. Dan warna biru di sini juga mengindikasi sesuatu hal yang sifatnya adalah tenang ya, tenang dan juga mengalir. Ini beberapa hal yang berkaitan aura jiwa kamu di minggu ini. Dan warna-warna yang mungkin bisa menjadi warna keberuntungan, ini bisa saat kebahagiaan jadikan sebagai warna penyemangat di dalam diri kamu, atau juga merubah suasana kamar kamu atau spray kamu atau lain sebagainya, atau aksesoris atau baju kamu. Ini warnanya adalah warna ungu, warna hijau, warna abu-abu, warna putih, dan juga warna biru. Ini adalah warna keberuntungan untuk kamu di minggu ini. Oke, sahabat kebahagiaan, mungkin seperti itu aja untuk pembacaan kita kali ini. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesan kata yang kurang berkenan dalam pembacaannya. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.